Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada kesempatan hari ini wabil khususnya bagi saya akan menyampaikan sedikitnya ilmu pada teman-teman semua. Namun sebelumnya, untuk Bapak dosen, pengampu mata kuliah hadis tarbawi yang saya hormati, serta teman-teman yang mungkin sekarang sedang mendengarkan ilmu yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Aziza Amani Solihah, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6D di Institut Agama Islam Darussalam. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan ilmu mengenai kebaikan dapat menghapus kejelekan. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui bahwasannya manusia hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari yang namanya kesalahan dan khilafan. Hal ini merupakan suatu ketetapan Allah yang ditakdirkan pada diri manusia. Hal ini juga merupakan suatu tanda atau ciri bahwa manusia bukanlah makhluk yang paling sempurna. Namun meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan bagi manusia agar dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Adapun hal itu dalam sebuah kitab yang bernama Al-Lu'lu' wal Marjan karangan Muhammad Abdul Fuad Baki, di mana dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW meriwayatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, anna rajulan asaba min imra'atan qiblatan fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallah aqimis salata tarfan nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Faqala rajulun ya Rasulullah ali hadza qala li jami'i ummati kullihim. Yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang mencium seorang wanita. Lalu ia menemui Nabi Muhammad SAW dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Maka turunlah wahyu Allah SWT yang artinya, dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan juga pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan buruk. Quran Surat Hud ayat 114. Nah, laki-laki itu lalu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah itu khusus untukku?" Kemudian beliau menjawab, "Untuk semua umatku." Dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab-kitab waktu salat dan juga bab salat adalah kafarah. Nah, teman-teman, bisa ditafsirkan bahwa hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah telah mengampuni dosa atau hal seseorang. Nah, maksudnya di sini, hadis ini adalah bahwasanya salah satu maksiat yang mewajibkan hukum takjir, atau maksudnya bisa dikatakan bahwa dosa-dosa kecil yang dapat dihapuskan atau digugurkan dengan melakukan sholat. Nah, andai pun itu adalah suatu dosa yang besar yang mewajibkan had ataupun tidak bisa digugurkan dengan melakukan sholat. Nah, jadi teman-teman, amal soleh atau amal ibadah yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, selain menambah pahala bagi kita yang mengerjakannya, juga dapat menghapuskan atau menggugurkan perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Nah, namun perbuatan-perbuatan baik atau ibadah itu dapat menghapuskan perbuatan atau dosa-dosa kecil saja. Tetapi apabila dosa-dosa besar, kita dapat melakukannya untuk menghapus dosa besar tersebut dengan melakukan taubatan nasuha atau taubat yang sebenar-benarnya. Ada dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau berada di dekat dengan Nabi Muhammad SAW, datanglah seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad, kemudian berujar, "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar had, maka tegakkanlah atasku."
Nabi tidak menanggapi dan juga tidak bertanya hal itu terlebih dalam lagi. Kemudian datanglah waktu sholat, laki-laki itu juga ikut sholat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika waktu sholat telah didirikan, telah selesai, laki-laki itu menemui dan berujar atau berkata lagi kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku telah melanggar had, maka tegakkanlah atasku sesuai kitabullah." Kemudian Nabi bersabda, "Bukankah engkau telah sholat bersama kami?" "Benar," jawab laki-laki tersebut. Kemudian Nabi bersabda kembali, "Allah telah menghapuskan atau mengampuni dosamu dan Allah telah mengampuni hukuman hadmu." Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, dalam kitab hukum pidana. Nah, teman-teman, berdasarkan hadis kedua yang tadi saya sebutkan, bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib langsung meminta ampun atas perbuatan, dosa, atau kesalahan dan khilafan yang pernah kita lakukan. Nah, kita berusaha untuk bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan cara kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, ibadah misalnya, salah satunya dengan sholat. Nah, namun karena dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, niscaya Allah itu dapat menghapuskan dan dapat mengampuni bermacam-macam kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Nah, namun kita juga perlu ingat bahwasannya ada kebaikan, bahwasanya suatu kebaikan itu ada juga suatu keburukan itu ada juga kebaikan yang setara dengannya. Dalam artian seperti ini, tidak bisa bahwasanya suatu keburukan itu dilakukan dengan sembarang kebaikan, atau seperti hanya tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita melakukan dosa kecil, maka hal itu bisa dihapuskan dengan sholat, dengan berbuat baik. Tetapi apabila itu dosa besar, maka tidak hanya bisa digugurkan dengan sholat saja, tetapi harus terlebih dahulu melakukan taubatan nasuha. Nah, oke. Selanjutnya, di dalam sebuah sabda Nabi bahwasannya, maka ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan-perbuatan baik, niscaya Allah akan menghapuskannya. Nah, jadi dari perkataan tersebut bahwasanya ketika kita berbuat dosa, maka segeralah untuk meminta ampun, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri mengetahui bahwasanya Allah itu Maha melihat, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya bahwasanya berdasarkan sabda beliau tersebut, kita juga dapat mengambil hikmah bahwa kita harus tetap bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berputus asa terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kita juga harus ingat bahwasanya kita tidak boleh menunda-menunda taubat atau minta ampun kepada Allah. Ya, kita harus segera bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, karena itu juga merupakan suatu perintah Allah dan juga Rasulnya agar kita segera bertobat. Jangan sampai hati kita terlanjur kotor dan keras yang menyebabkan Allah mendatangkan azabnya kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman, mungkin sekian ilmu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.